Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Pinjaman online di tahun 2021 ini apakah mudah untuk bisa di ACC? Ya. Di sini saya akan membagikan sebuah aplikasi pinjaman online yang mana aplikasi ini baru saja rilis ya, teman-teman, di tahun 2021 ini. Dan apakah aplikasi ini masih terbukti memberikan pinjaman atau hanya PHP belaka? Ya. Karena di sini banyak sekali ya aplikasi pinjaman online yang setelah kalian pengajuan dan hasilnya pengajuan pinjaman teman-teman ini tidak di ACC ataupun auto. Jadi di sini saya akan mereview tentang aplikasi pinjol yang saat ini masih ya bisa dibilang masih ilegal ya teman-teman ya. Lalu bagaimana tips untuk di ACC dalam hitungan menit saja saat pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online? Oke sobat, kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Bagaimana pengajuan pinjaman Anda kemarin? Di ACC, ditolak, atau malah digantung? Ya, kalau pengajuan pinjaman teman-teman tidak di ACC, kalian jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Tapi di sini kalian harus pahami tentang pengisian data dan syarat pinjaman. Yang mana saat pengajuan pinjaman kalian harus isi semua syarat pinjaman dengan lengkap, karena ini akan mempengaruhi pengajuan pinjaman teman-teman agar bisa di ACC. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tips ya untuk cara-cara pengajuan agar cepat di ACC. Jadi simak video ini sampai akhir agar teman-teman nanti tidak gagal paham ya bagaimana cara pengajuan pinjaman yang benar. Tapi itu semua kembali lagi ke hoki masing-masing ya teman-teman ya, karena di sini kami bukan pembuat aplikasi pinjaman online. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini, di sini saya akan membagikan pulsa Rp50.000 untuk 3 orang pemenang jika video ini sudah tembus 500 like. Dengan syarat, yang pertama, like dan subscribe channel Kang Untung. Yang kedua, share video ini di media sosial kalian seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Yang ketiga, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Dan untuk para pemenang ini tidak akan dipungut biaya sepeser pun ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan channel Kang Untung memungut biaya, itu adalah penipuan. Oke, tentu sebelum pengajuan pinjaman kalian harus persiapkan syarat pinjaman terlebih dahulu ya, agar data kalian ini bisa langsung cepat direspon oleh pihak analis. Dan ingat, yang terpenting menggunakan jasa fintech yang sudah disediakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tentang aplikasi yang ingin saya bahas di video kali ini ya ini ya, ini tampilan dari salah satu aplikasi yang baru saja rilis ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi pinjol yang ingin saya bagikan ini, silakan nanti kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Loan Instem ya teman-teman ya. Di dalam aplikasi Loan Instem ini terdapat menu-menu pinjaman ya. Nah, di sini terdapat menu-menu pinjaman yang memang saat ini masih terbukti memberikan pinjaman dan aplikasinya ini masih ilegal ya teman-teman ya. Dalam arti belum terdaftar di OJK. Nah, di sini banyak sekali pinjaman-pinjaman seperti aplikasi pinjaman online, fulus emas, pinjaman no, ambil uang, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya.
Nah, ini akan saya bahas untuk sedikit tips ya, cara pengajuan di aplikasi ini. Nah, di dalam aplikasi Loan ini ada aplikasi yang bernama Indocash Pro. Nah, siapa nih yang sudah tahu tentang aplikasi Indocash Pro ini? Dan mungkin kalian sudah pernah mengajukan pinjaman dan pinjaman teman-teman ini ditolak ataupun tidak di ACC. Oke, ini akan saya bahas untuk tips di ACC di aplikasi Indocash Pro. Yaitu tadi ya teman-teman ya. Tapi di ACC atau tidaknya itu semua kembali lagi ke data yang kalian berikan. Nah, untuk aplikasi Indocash Pro ini sudah ada di Play Store. Jadi silakan nanti kalian bisa coba sendiri ya aplikasinya. Untuk pengguna baru di sini akan mendapatkan limit pinjaman Rp300.000. Lalu bagaimana Rp300.000 ini agar cepat cair dalam 5 menit saja? Nah, tapi di sini kami tidak menyarankan kalian untuk menggunakan ataupun mencoba mengajukan pinjaman di aplikasi Indocash Pro ini ya, karena aplikasinya ini saat ini masih belum terdaftar ya teman-teman di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pengguna baru di sini akan mendapatkan limit pinjaman Rp300.000. Oke. Aplikasi ini bisa pengajuan pinjamannya ini bisa beda rekening ya. Dalam arti kalian bisa menggunakan akun Dana juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian belum mempunyai rekening, kalian bisa menggunakan akun Dana untuk pengajuan pinjaman. Oke guys, seperti yang saya bilang ya, di sini akan saya bahas tentang tips cara pengajuan. Oke, di sini kita disuruh untuk pengisian informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, rekening bank, dan unggah foto. Nah, untuk pengisian informasi pribadi seperti biasa ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, pengisian data di sini harus kalian lengkapi ya. Dalam arti seperti pengisian nomor WhatsApp. Nah, ini nomor WhatsApp ini harus aktif karena nanti pihak CS ini akan menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Ya, di sini nomor WhatsApp entah itu nomor WhatsApp yang ada di handphone pengguna ataupun nomor WhatsApp orang lain ya. Tapi di sini kalian harus aktif dan biasanya ini sewaktu-waktu akan dihubungi ya teman-teman oleh pihak CS. Nah, seperti pengisian nomor identitas, nama lengkap ini harus sama dengan yang ada di KTP pengguna. Jadi kalau salah sedikit saja ini akan mempengaruhi pengajuan pinjaman kalian untuk tidak di ACC. Oke guys, di sini pengguna dianjurkan pengisian alamat ya, pengisian alamat pendidikan opsional. Untuk pengisian alamat ini biasanya harus sama ya teman-teman ya dengan yang ada di KTP. Nah, setelah kalian berhasil pengisian informasi identitas, nah selanjutnya adalah untuk pengisian informasi pekerjaan. Untuk pengisian informasi pekerjaan sendiri kita disuruh untuk pengisian nama perusahaan. Untuk nama perusahaan ini sebenarnya kalau kalian tidak bekerja di perusahaan, di sini kalian isi saja pekerjaan kalian saat ini ya. Misal saat ini Anda bekerja sebagai buruh bangunan. Nah, di sini kalian isi saja alamat perusahaan, alamat tempat kerja kalian saat ini ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk nomor telepon perusahaan dan pekerjaan. Di sini untuk pekerjaan ada pilihan ya, seperti makanan dan minuman, agen perumahan. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, di sini ada pelajar. Jadi pelajar ini sudah bisa menggunakan aplikasi ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk kesehatan, pemerintah, perikanan, nah banyak sekali ya. Oke. Nomor NPWP di sini kita disuruh untuk pengisian nomor NPWP, yang mana kalau kalian nggak punya NPWP kalian nggak perlu isi ya. Nah, untuk pengisian nomor NPWP dan kode pos ya. Ini bla 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 ya, tahun pekerja ya, teman-teman ya. Nah, nama perusahaan, alamat perusahaan. Ini untuk informasi pekerjaan ya. Selanjutnya adalah untuk kontak darurat. Nah, di sini untuk kondar ya. Ini kondar ini apakah biasanya nanti akan ditelepon biasanya oleh pihak CS ya. Jadi di sini saat pengajuan pinjaman, pengisian data nanti kan biasanya akan memasukkan nomor kondar ya. Jadi biasanya nanti akan dihubungi oleh pihak analis untuk pengisian kontak darurat. Di sini kami sarankan harus aktif ya teman-teman ya. Jadi untuk pengisian kondar harus aktif ya. Sewaktu-waktu nanti pihak analis akan menghubungi kontak kalian ya, kondar kalian. Nah, untuk selesaikan pengisian kondar ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Pencairan pinjaman bisa kalian gunakan dengan akun Dana. Nah, di sini untuk nomor rekening
Untuk pilih jenis bank, jika kalian ingin menggunakan akun Dana, di sini kalian bisa pilih Bank Simiaga ya teman-teman ya. Kalian bisa cek untuk Bank Simiaga. Nah, seperti ini ya untuk pengisian nomor rekening pemilik tabungan ya. Kalian isi saja ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah untuk unggah foto, yang mana kalian disuruh untuk pengambilan foto KTP ya. Untuk pengambilan foto KTP dianjurkan harus jelas ya sobat ya. Jadi saat pengambilan foto KTP jangan sampai ngeblur, apalagi terlihat buram. Jadi ini akan mempengaruhi 50% ya pengajuan pinjaman kalian agar cepat di ACC. Jadi pengambilan foto KTP yang buram ini akan mempengaruhi pinjaman teman-teman ini tidak akan di ACC. Ya, ini untuk pengambilan foto KTP dan foto bersama KTP. Jadi itu tadi ya tips saat pengambilan foto KTP harus jelas. Nah, setelah kalian pengisian data di sini, biasanya ini konfirmasi paling lama untuk proses pencairan pinjaman. Di sini paling lama ini 24 jam. Ini paling lama ya teman-teman ya. Jika data kalian bagus, hanya 5 menit saja langsung cair Rp300.000 di aplikasi Indo Cash Pro. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan tentang aplikasi pinjol cepat cair yang satu ini. Buat kalian semua yang kurang paham ataupun nanti ingin bertanya, silakan bisa bertanya di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.